Itu kalau yang tadi Pak Kiai Taufik bilang itu yang level 1, 2, 3 itu bisa nggak kita sebut sebagai level ikhlas? Level ikhlas itu tadi. Bisa nggak disebut sebagai level-level ikhlas itu? Iya sama, level ikhlas itu ya seperti yang pernah saya jelaskan juga. Level ikhlas itu ya? ada. Ya, seperti yang tadi itu udah saya jelaskan. Ya, ya oke. Okay. Nah ini ada satu lagi, ada satu siapa nih? Fahri Zain. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan ibadah itu kita termasuk orang yang ikhlas? Gampang itu, cara mengetahuinya itu gampang. Kita beribadah, kemudian ibadah itu tidak membuat saya merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, bahkan dari orang yang tidak beribadah atau dari orang yang gemar maksiat, berarti ibadah kita itu ikhlas. Yang tidak ikhlas itu akhirnya melahirkan kesombongan. Oh, saya udah ibadah, maka ibadah saya ini membuat saya lebih baik dari orang lain. Nah, orang yang sombong biasanya tanpa disadari suka mengejek, suka menghina, bahkan mencaci maki orang karena merasa dirinya lebih baik. Ya kayak fenomena orang berjilbab itu. Gara-gara berjilbab kemudian merasa punya hak untuk mengejek, menghina orang yang tidak berjilbab. Itu berarti berjilbabnya tidak ikhlas. Betul. Kalau mau berjilbab ya berjilbab aja, nggak perlu kemudian mencela, menghina, merendahkan orang yang tidak berjilbab. Gitu. Iya. Nah itu memang fenomena pakaian terburuk adalah pakaian yang membuat pemakainya merasa lebih beriman dari orang lain. Itu pakaian paling buruk. Ya. Itu dia yang apa namanya, yang sering sekali muncul di sekitar kita itu soal seseorang menjadi merasa lebih baik dari yang lain. Ketika tadi Pak Kiai Taufik bilang berjilbab, kemudian apa namanya, beribadah ke masjid segala macam, itu dia merasa lebih suci. Nah, memang betul tadi yang disampaikan. Kalau pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengukur ibadah kita menjadi sebagai ibadah yang ikhlas? Ya udah, kita melepaskan aja seluruhnya bahwa beribadah itu memang betul-betul efeknya pada diri kita dan orang lain. Jadi tidak merasa tadi menjadi lebih baik lagi, tidak merasa sombong, karena ketika itu tipis soalnya Pak Kiai. Tipis itu maksud saya, kita tuh penting sekali kita itu selalu fokus pada pengalaman spiritual individual kita gitu, pikiran kita. Jadi memang inilah yang saya maksud dengan, kalau dalam tradisi sufi itu namanya al-bahsu anil haqaiq wal ya'su mimma indal khalaik, selalu memiliki kecenderungan mencari kebenaran gitu. Walaupun itu ada di dalam pikiran kita, mencari kebenaran dan kebenaran. Jadi tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, wacana apapun yang ada di sekitarnya. Memang menjadi orang yang beragama secara substantif itu membutuhkan fokus kesadaran yang mendalam dan juga continue, dan itu biar saja hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi dampaknya nanti dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, ini udah masuk pada level tasawuf sebetulnya kalau udah begini. Level tasawuf, betul sekali level tasawuf. Artinya gini, kita memang harus melatih diri kita menjadi levelnya itu bukan lagi pada level-level yang awam, yang ma'rifat, yang biasa, tetapi kita meningkatkan diri kita menjadi levelnya menjadi lebih baik. Karena artinya kita kan nggak mungkin beribadah tuh di level yang sama terus gitu loh. Artinya kita harus meningkatkan. Sama kayak orang sekolah, kita mau SD terus. Meningkatkan kualitas kita. Oke. Terakhir Pak Kiai, ini soal apa namanya tadi, soal apa tadi pun prasyarat sudah, bagaimana cara meraihnya ya sudah. Nah, terus bagaimana, ini pertanyaan soal bagaimana menghindari semacam provokasi atau godaan orang untuk merasa lebih mulia. Mungkin ada berapa, mungkin sekaligus penutup terakhir. Gini loh, kita ini kalau ingin menghindarkan provokasi dari perasaan lebih mulia, itu harus ingat secara hakiki, pada hakikatnya ini sekali lagi ilmu tauhid. Pada hakikatnya yang ada itu cuma Allah.
Maka sifat wajib bagi Allah yang 20 itu ada, yaitu wujud, ya kan? Wujud itu artinya ada. Kita ini ada, tapi kita kalau dalam bahasa Arab tidak bisa disebut wujud. Kita disebut maujud. Artinya apa? Kita ini diadakan. Gitu. Bukan ada, yang ada itu hanya Allah. La wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini tidak ada. Kita ada karena kita diadakan. Maka dalam bahasa Arab itu kita itu disebut maujudun, bukan wujud. Artinya maujud itu artinya ada. Apa diadakan? Kenapa diadakan? Ya karena pada hakikatnya kita ini tidak ada. Kita ada sekarang ini yang ganteng, yang pinter, yang kaya. Itu diadakan. Dan itu sementara gitu. Suatu saat akan hilang. Suatu saat itu akan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang menyadari itu dengan baik dan benar pasti tidak akan gampang terprovokasi oleh apa yang kita hadapi tentang soal perasaan lebih beriman. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita miliki, hakikatnya adalah Allah yang kasih gitu loh. Kita menjadi orang yang pintar, kita bisa menjadi orang yang berpikir jernih, itu Allah yang kasih gitu loh. Karena apa? Kita ini hakikatnya tidak ada, kita ada karena diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu ada, bahkan sebelum kata ada itu ada. Apa yang mau kita sombongkan? Iya, itu. Pasrah aja. Ya pada level terakhir sebagai penghayat kesucian, di akhirat nanti ketika orang ribut tentang surga neraka, saya akan bilang sama Allah, terserah engkau ya Allah, mau dimasukin kemana juga saya ikhlas, yang penting semuanya atas ridhomu ya. Gitu. Iya, betul. Betul. Iya. Teman-teman sekalian, tidak terasa ini kita udah di ujung acara. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang saya kira tadi dengar nggak omongan saya terakhir? Iya. Dengar. Jadi terserah kita mau dimasukkan ke dalam apa. Ya, yang penting ikhlas saja gitu kan. Iya. Bagian itu. Yang penting Allah ridho aja sama kita. Allah mau taruh kita di neraka atau di surga. Ini level terakhir ya. Level kita nanti di akhirat ketika orang ribut, oh saya surga, lu neraka, lu saya sih terserah Allah lah. Allah mau taruh saya di mana, yang penting Allah ridho gitu. Ya, Allah ridho. Nah, ridhoan Allah ini yang paling penting sebetulnya Pak Kiai ya. Kuncinya itu saya kira dalam beberapa kajian keagamaan juga yang memang yang kita cari adalah keridhaan Allah. Level kita ini memang level biasa. Makanya kalau saya pernah cerita sama orang, kita tuh bukannya levelnya Robi Al-Adawiyah atau levelnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketika ditanya seseorang untuk di mana harta kamu sama ada satu kisah bercerita seorang perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian katanya di mana harta kamu? Dikasih tahu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya, kenapa kamu kasih harta kamu? Kan saya mau mencuri. Ya karena oleh ibu saya disuruh jujur, saya nggak boleh bohong sama orang lain. Bahkan harta yang dia punya itu dikasih sama ini. Nah, setelah itu yang saya tahu, yang saya dengar kisahnya, saya baca kisahnya, si perampok itu bahkan menjadi orang yang bertaubat. Karena dia nggak tahan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sedemikian ikhlasnya, sedemikian jujurnya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, diajarkan oleh orang tuanya, dilakukan seperti itu. Atau level kita memang bukan seperti Robi Al-Adawiyah yang tidak mengharapkan surga. Kalau dia masih mengharapkan surga, maka harapkan surga bagiku. Kita levelnya bukan itu, tetapi kita bisa sampai gini. Jangan bilang kita levelnya bukan itu. Level saya itu, gitu loh. Level saya itu. Tapi saya tidak ingin mengumbar ke orang, gitu loh. Nggak pengen norak, biar itu bagian dari renungan saya, gitu. Jadi saya itu ya dalam pikiran ya biasa-biasa. Itu ada dalam pikiran saya, gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Taufik Damas, ini sore yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan puasa kita ini memberikan menjadikan kita menjadi manusia yang ikhlas. Kita bisa mengikuti trennya para sufi. Kita bisa sampai ke ke levelnya para sufi karena ibadah itu betul-betul amin. Hanya diarahkan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian, terutama Pak Kiai Taufik Damas, waktunya terima kasih banyak. Ada gangguan-gangguan sedikit, alhamdulillah poinnya kita dapat, poin pentingnya kita dapat dari kajian virtual kita pada sore hari ini.
Besok kita kembali lagi jam 4 di channel yang sama. Kita akan besok bertemu dengan Kang Wahyuni Nafis, Ketua Nurhalis Masjid Society. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih atas segala komentarnya. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.